Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel ini buat silaturahmi ngebahas dunia cryptocurrency dan juga dunia blockchain. Terima kasih buat yang udah subscribe, membantu perkembangan channel ini. Kalian memang sangat luar biasa, sangat di luar. Kalau yang belum subscribe nggak apa-apa, yang udah mampir doang nggak apa-apa. Gue bakal terus memberikan update-update terbaru mengenai dunia cryptocurrency biar kalian segera subscribe. Colek yang warna merahnya biar kagak warna merah mulu, kan dilihat nggak enak banget itu merah-merah ya. Terus juga nyalain loncengnya biar lu nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini ya kan. Seperti biasa, sebelum kita membahas proyek P-Network atau perkembangan P-Network, kita ke fitur chat dulu. Jangan lu skip videonya biar lu nggak gagal move on dari mantan. Biarkan dia bahagia. Terus kita lihat fitur chat biasa. Kita sapa dulu pionir-pionir yang bertanya ataupun keseruan apa kira-kira di sini ya. Biasanya ada aja yang nyeleneh lucu-lucu. Amol Maro Arnold Maro, apakah ada yang seperti saya sudah punya saldo terkunci di mainnet dan mohon pencerahannya tentang hal tersebut teman-teman, terima kasih. Iya sama, udah terkunci juga. Ada yang terkunci, ada yang terbuka, tergantung dari pengaturan saat lockup commit. Terus kita baca lagi nih. @yongkru86. Oke Yongkru. Apa koin hasil tambang yang baru setelah sukses migrasi akan dikirim berbeda, tidak dicampur sama koin yang kita kunci sebelumnya? Jadi kalau koin tambang yang baru itu bercampur sama hasil penambangan dari commit lockup sebelumnya, karena di penguncian saldo yang kita commit itu menambah kecepatan penambangan, jadi tercampur hasilnya doang ya. Tapi kalau yang jumlah yang di commit itu tetap utuh, nanti kembalinya utuh seperti yang dikunci. Misalkan 50% lu kunci, lu punya koin 100, 50% lu bakal balik utuh, malah plusnya itu adalah jumlah penambangan kayak gitu, jumlah penambangan barunya. Oke Yongkru, pertanyaan yang bagus. Terus ada lagi nih, @tisomsulkan. Oke Mods, mau tanya, saya sudah kayak itu tapi status masih diterapkan udah 1 bulan, tapi tiap saya klik petir kok undangan KYC lagi ya. Iya emang kayak gitu. Emang kayak gitu lagi, kayaknya core team lagi bekerja buat memperbaiki itu ya. Tapi ada salah satu downline gua yang kayak gitu, tapi baru aja tadi udah lulus KYC. Setelah beberapa hari muter-muter kayak gitu, 2 hari atau 3 hari, nah tadi udah lulus, berarti udah diperbaiki. Silakan dicoba lagi kalau yang nonton konten ini masih dalam keadaan kayak gitu, silakan dicoba lagi. Tapi dia masukin ngisi ulang datanya. Berarti nanti lo yang kayak gitu bisa jadi ngisi ulang data. Oke, baiklah, kita ke pembahasannya hari ini tentang langkah core team dan peran pionir ke depan. Kita bakal analisa langkah apa sebagai core team pencipta proyek ini yang sudah sangat matang
Terus langkah apa yang dilakukan buat menciptakan nilai nyata untuk koin yang udah kita pegang bersama? Jangan di-skip-skip, soalnya gue bakal menjelasinnya pelan-pelan biar kita bisa sama-sama belajar, sharing-sharing. Tentunya dalam tahap ini, untuk menciptakan nilai nyata, seperti yang udah kita tahu, kita menunggu barter dari pihak pmarket.id ataupun yang lain-lain kayak PCN Mall. Tapi kalau PCN Mall itu kan jatuhnya developernya luar negeri, mungkin agak sedikit lama buat kita benar-benar bisa barter di PCN Mall. Kalau menurut gue yang paling cepat adalah pmarket.id karena vendor asli orang Indonesia. Kalau misalkan kayak Pitogo dan lain-lain yang itu bukan itu bukan menciptakan likuiditas ya, itu cuma sebagai kayak liburan kayak gitu, itu nggak bisa jadi duit. Jadi kita coba bahas yang berbau-bau cair dulu. Ngomong-ngomong cair, lu senyum-senyum. Emang mentang-mentang koin lu ada berapa, 10.000 ya? Awalnya seperti yang kita tahu dari barter itu, kita bisa membeli barang dan barangnya itu bisa kita jual lagi. Itu adalah salah satu cara buat kita mencairkan koin kita. Tapi kalau market nggak berjalan karena vendornya terlalu sedikit, yang mau membelinya terlalu banyak, itu juga keadaan market nggak bakalan sehat. Perputaran sirkulasinya nggak bakalan lancar karena kurangnya vendor yang bergabung di dalam sistem barter nanti. Akan tetapi skenario itu adalah bukan skenario terburuk apabila market nggak berjalan, karena bukan itu satu-satunya langkah buat kita mencairkan atau jadiin duit nih angka-angka koin kita. Bukan itu satu-satunya cara, masih banyak. Yang pastinya core team juga udah memikirkan itu ya. Jadi lo nggak perlu takut, cuma pionir-pionir yang bersabar yang bakal menikmati hasil penambangan dari mereka. Cuma pionir-pionir yang cukup pengetahuan bisa menikmati nguli petir. Nguli petir gak tuh? Contohnya, selain dari pihak apabila P-Market nggak berjalan, karena kurangnya vendor, tapi bisa juga berjalan kalau kita sebagai perintis benar-benar sesuai dengan nama perintis, yaitu perintis artinya ada yang membangun ya, maksudnya yang merintis proyek ini. Kita sebagai perintis memang diharuskan merintis. Seandainya lu pun nggak punya barang buat lu jual, atau lu nggak punya jasa buat lu barter pakai koin Pi, tapi lu bisa, yang nggak punya itu ya, yang nggak punya keterbatasan ekonomi atau apa, lu bisa menggunakan media sosial buat lu menulis di dalam medsos, di blog, Facebook dan lain sebagainya tentang proyek ini, bagusnya proyek ini atau teknologinya ya, karena memang terbukti ya teknologi udah
kita nggak usah ragukan lagi. Teknologi blockchain-nya bakal jadi yang tercepat. Teknologi webnya Web3, dan juga secara nilai jual, jaringan ini sudah dipegang oleh 33 juta user, yang itu kalau mau dipasarkan kemanapun bakal laku. Orang yang berjiwa bisnis bakal berusaha mendekat buat mengenalkan produknya ke 33 juta orang yang ada di dalam jaringan P-Network. Dengan lo mengenalkan project yang tadi udah gue sebutin, siapa tahu ada pengembang yang atau pengusaha besar yang duitnya sekamar ya yang duitnya nggak ada serinya, dia mempunyai produk atau mampu membeli produk dengan duitnya dan ditukar produk yang dia punya menjadi koin P-Network. Tentunya itu segala kebutuhan pionir bakal tercukupi di sistem barter nanti. Tapi itu juga tergantung oleh peran pionir, bagaimana cara merintisnya. Seperti yang tadi udah gue jelaskan, cara merintisnya itu menjelaskan proyek-proyeknya bla 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 kan. Tapi juga kita harus menganalisa langkah terburuknya. Bukan langkah terburuk sih sebenarnya, cuma butuh waktu buat bersabar sedikit buat proses pencairannya. Kalau emang market barter nggak berjalan, itu bisa kita analisa langkah core team ya. Core team juga nggak bakal tinggal diem seandainya emang market semuanya nggak berjalan. Analisa core team bisa kita lihat dari white paper. Kita bisa menganalisanya langkah apa yang bakal core team ambil buat menciptakan nilai nyata bagi aset kita. Atau aset kita beneran nanti bisa jadi duit. Itu udah pasti dipikirin oleh core team. Karena gue juga udah lihat white papernya nih. Emang dari 80% supply yang nanti akan diedarkan, 20% dipegang core team. Terusnya, ini adalah poin penting ya, poin pentingnya nih. Ini juga nih. Nih, kita bakal pahamin berusaha pahamin ini ya. Kita translate dulu biar lu yang pelajaran Inggrisnya suka cabut, nggak ngikutin pelajaran, jadi lu paham. 80% dari pasukan komunitas dibagi lagi menjadi 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pionir masa lalu dan masa depan. 65% nanti dialokasikan buat penambang yang udah berjalan nih, sama yang belum berjalan yang masa depan tuh yang nanti bakalan ada pendaftar baru, penambang baru kayak gitu. Ini alamatnya. Ntar kita lihat supply-nya. Sepuluh % dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang nantinya akan dikelola oleh Pi Foundation, sebuah organisasi nirlaba di masa depan. Di alamat GDPDS, nah ini alamatnya. Terus yang 5%-nya dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembang di ekosistem Pi di alamat yang tertera tuh. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat. Nih yang poin pentingnya adalah ini adalah
5% pasokan likuiditas ini yang bisa menentukan harga dari P-Network, dan kita bisa mencairkannya dari sini apabila memang sistem barter nggak berjalan. Ini adalah skenario kedua, dan ini bukan skenario yang buruk ya, ini bisa jadi skenario yang sangat mantap. Kenapa? Kita akan perlahan membahasnya. Ini kita lihat di blockchain, alamat yang penyedia 5% dari likuiditas. Kita lihat di blockchain 5% tuh berapa koin P-Network. Kalau yang belum tahu likuiditas, buat pionir-pionir yang belum mengerti likuiditas, kita di sini bisa sama-sama belajar. Kalau emang gua ada salah penjelasan, bisa dikoreksi di kolom komentar. Likuiditas itu adalah kemudahan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai atau aset lain tanpa mempengaruhi harga. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Berarti core team sudah memikirkan itu dengan menyimpan 5% likuiditas. Ya buat apa? Buat menciptakan nilai nyata pastinya buat kita semua. Ini alamat dompet yang disimpan buat likuiditas, kita salin di blockchain P-Block Explorer di P-Browser, salin. Ini kelihatan jumlahnya berapa buat penyedia likuiditas kita. Mudah-mudahan ini membantu, konten ini membantu buat pionir yang galau kalau misalkan nanti barter di market nggak berjalan. Wah, gimana nih koin gua nggak bisa gua barter, terus sia-sia dong. Bukan gitu, nggak sia-sia, tenang aja. Ini bakalan pasti cair. Soalnya kenapa nih? Ini adalah penyedia likuiditas yang bakal buat kita cairin, udah sediain. Nah, ini yang bakal digunakan core team ke depannya buat menampung seluruh koin kita buat dicairin. Gimana? Ya, core team akan menggunakan saldo ini nih, 5% kan tadi dia bilangnya. 5% berarti berapa? 5 miliar koin P-Network ini disediakan buat menghasilkan nilai nyata buat kita. Maksudnya apa? Core team bisa menjual aset ini buat menampung lagi duit dong, dari dipegang dari hasil jualan ini, menampung lagi pionir-pionir yang mau ngejual P-Networknya bakal dibeli kembali oleh core team. Terus 5 miliar ini bakalan laku gak kalau dijual? Itu udah pasti laku ya, gak usah ditanya lagi. Dijual kemana kalau emang langkahnya dijual, tapi itu bukan satu-satunya langkah. Bisa juga dengan membuka exchange sendiri, bisa juga. Kalau emang harus itu dijual,
akan dijual ke exchange besar di dalam dunia cryptocurrency. Exchange yang berani membayar koin itu dengan harga yang wajar. Harga wajar dari core team berapa nanti itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu itu berapa, dan pastinya juga core team nggak bakal ngejual aset yang sangat mateng yang bisa menjadi penentu tren cryptocurrency di masa depan. Ya, inilah kita pionir dan core team akan menjadi penentu tren cryptocurrency di masa mendatang. Karena apa? Dengan 33 juta pengguna aktif, pengembang manapun bakal berusaha masuk ke dalam ekosistem kita buat mengenalkan produknya. Contoh exchange ini nih yang berperingkat tinggi. Pasti berebutan buat membeli yang tadi 5% itu ya. Terus kalau exchange gak ngambil ini kesempatan, mereka akan menyia-nyiakan peluang buat menambah jumlah pendownload aplikasi exchange ini nih. Mereka akan lewatkan itu dan mereka akan posisinya yang misalkan nih Binance, FTX, Coinbase, Kraken, ini mereka saling berlomba-lomba, bahkan persaingan sangat ketat banget ya. Peringkat ini berdasarkan market cap dan juga jumlah user atau jumlah investor yang ada di dalam exchange. Pasti laku, karena kalau dia beli aset P-Network, exchange itu harus menyediakan likuiditasnya juga. Misalkan dia beli 1 juta koin P-Network, dia juga harus menyediakan uang atau sebagai likuiditas duit nyata berupa sesuai aset P-Network itu. Misalkan dia saat P-Network $100 ya, kali aja 1 juta, dia harus menyiapkan duit segitu juga buat likuiditas. Itu yang dimaksud likuiditas ya. Saat dia membeli aset P-Network, dia jual di exchange-nya, dia juga harus siap menerima orang yang mau jual koin P-Network di exchange tersebut. Ya kita ini, kalau dia daftarkan koin P-Network kita ke dalam exchange-nya, pasti langsung banyak banget pionir-pionir yang download exchange-nya dan menambah peringkatnya, karena jumlah transaksi bertambah, jumlah pengguna bertambah, jumlah investor bertambah. Itulah mengapa gue bilang P-Network bisa menjadi penentu tren perubahan kasta atau peringkat exchange dalam dunia cryptocurrency. Paham ya mudah-mudahan ya. Kalau emang masih belum mengerti, kita bisa sharing-sharing. Gue juga masih di sini, masih tahap belajar, oke? Kalau ada salah-salah penjelasan atau salah-salah kata, kita bisa sharing-sharing aja di komentar. Kalau ada kritik atau komentar yang membangun, silakan aja. Gue terbuka. Tapi jadi permasalahannya, exchange kecil nih. Kalau dia punya duit gede, bisa langsung naik peringkat dia. Langsung diambil jumlah koin P yang cepat ngambil ya kan. Siapa yang paling duluan melisting, itulah yang bakal kita download duluan. Bakal tambah penggunanya jutaan orang lagi ya. Itu dia.
Makanya gue bilang penentu tren market kripto ke depannya. Makanya gue ingetin sekali lagi buat pionir-pionir yang galau, yang pikirannya wah gue langsung cairin aja biarpun murah. Terserah lu, itu seterah ya, itu hak masing-masing. Tapi mudah-mudahan setelah membahas konten ini dan lu nonton, lu berpikiran kayak gitu, mindset lu bakal berubah ya. Karena apa yang gue sampaikan ini nih, 5 miliar ini sangat cukup ya buat menampung. Kalau emang buat menampung pencairan lu semuanya itu cukup. Tapi kalau lu cairin semua aset lu bakal jadi aset lu habis. Lu gak bakal punya aset lagi yang nantinya lu dapetnya lagi bakal susah, koinnya lu tambang susah. Kayak gitu ya. Jadi sambil santai-santai aja kita di pembahasan ini, lu sambil nyender sambil ngopi, bakri, rokok dulu bakri. Terus juga bukan belum tentu menjadi langkah core team ya. Langkah itu bisa juga membuka exchange sendiri. Kayak ini nih, model exchange ini itu juga bisa. Terus yang 5 miliar itu core team dapat duit dari mana buat menyediakan? Kalau ada yang mau nyairin, pionir cairin jadi duit, core team dapat duitnya dari mana? Kalau buka exchange sendiri, core team dapat duitnya dari nih aset-aset cryptocurrency. Di coin market cap itu aset kripto ada 19.000 lebih. 19.000 lebih. Kalau misalkan P-Network bikin exchange sendiri, koin-koin ini juga bakal berebutan buat didaftarkan di exchange-nya P-Network. Sama kayak tadi exchange tadi yang kita bahas tadi. Koin atau token juga sama. Karena apa? Developer dari koin atau token ini nih, yang banyak ini, developernya juga bakal berlomba-lomba buat melistingkan asetnya di P-Exchange, atau namanya nanti P-Network Exchange, atau Pioneer Exchange, atau Pioneer Condet ya. Kayak gitu pokoknya, intinya exchange yang dikelola oleh core team. Duitnya dapat dari mana buat menciptakan nilai nyata aset kita. Jadi kita kalau mau jual tuh duitnya udah pasti ada, core team udah mikirin. Kalau buka exchange sendiri ya dari token-token ini. Dia mau listing di P-Network Exchange, harus bayar dulu, dan syaratnya juga koin itu bagus, proyeknya nyata, pemegangnya banyak. Kenapa mereka ngotot mau dilistingkan di P-Network Exchange? Buat menambah holder dari koin atau token ini. Udah hal umum lah, token atau koin itu sangat membutuhkan holder buat menambah market cap-nya dan menjadi aset yang paling dicari di dalam dunia cryptocurrency. Semua aset kripto itu bermimpi buat mencapai nilai atau peringkat tertinggi, bahkan melebihi Bitcoin. Mudah-mudahan aja P-Network bakal menjadi penyalip Bitcoin. Penyalip. Pokoknya nanti nih bakal ada perubahan di
di peringkat token dan koin. Itu bakal ada perubahan peringkat juga setelah nanti P-Network benar-benar berkibar. Karena jaringan P-Network bakal mengubah holder dari koin-koin ini yang mau mendaftarkan koinnya di P-Network Exchange. Mereka ingin mendaftarkan harus bayar dulu. Nah, core team dapat duitnya dari situ. Ratusan bahkan ribuan exchange bakal masuk ke dalam P-Network Exchange. Mereka juga harus bayar pastinya buat di listing, karena itu udah rahasia umum kalau token yang baru muncul buat di listing di exchange yang terkenal, exchange yang banyak investor, banyak penggunanya, itu udah rahasia umum kalau token atau token atau koin itu harus bayar ke exchange itu dalam jumlah yang besar ya, enggak main-main besar ya. Semakin exchange itu ternama, terkenal, semakin susah, semakin besar biaya yang harus dibayar oleh token atau koin. Kayak gitu. Jadi udah pasti kita cair melintir. Tapi itu buat ke situ masih butuh waktu lagi, dan cuma pionir yang bersabar yang nanti bakal melihat kejadian itu. Yang bakal bisa mencairkan asetnya di tahap itu. Ya mudah-mudahan di antara kalian yang udah nonton konten ini ya, mudah-mudahan channel ini, konten ini sekarang yang kita bahas bisa ngebantu lu pionir-pionir yang masih galau, yang aduh koin gue laku apa kagak. Mudah-mudahan konten kali ini bisa membantu kalian memahami project ini ya. Baiklah, itu aja yang kita bisa bahas hari ini. Mudah-mudahan tercerahkan atau kita bisa sharing-sharing di komentar kalau ada kata-kata gue yang salah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu biar kita bisa silaturahmi lagi di konten channel ini selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk membantu perkembangan channel ini biar semakin konsisten ke depannya membawakan review-review yang berkualitas buat kalian. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.